Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, media memiliki fungsi sebagai penyampai informasi menurut yang selama ini masyarakat ketahui. Lantas bagaimana media menurut Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Salamun yang hadir sebagai pemateri dalam kuliah tamu bertema Manajemen Industri Media di Era Digital yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya secara virtual. Mengandung dua sisi. Yang pertama sisi ideal atau sisi ideal bahasa dulu, itu yang berkaitan dengan fungsi media sebagai penyampai informasi, lalu kemudian menjalankan fungsi edukasi, lalu menjalankan fungsi menghibur atau hiburan, lalu kemudian melaksanakan fungsi sosial kontrol, di mana kemudian media itu berfungsi sebagai watchdog, sebagai mata, telinga, dan suara hati masyarakat atau publik. Ini sisi ideal dari media, eksistensi industri atau eksistensi sebuah institusi media. Sebagai lembaga yang mengemban pesan-pesan atau misi ideal, media itu tunduk pada kode etik jurnalistik, yang sebentar lagi Mas Toto ini sebagai pengawasnya di Dewan Pers. Itu untuk media cetak, lalu kemudian untuk media televisi itu ada namanya P3 SPS atau panduan atau pedoman untuk siaran televisi lah. Tetapi pada saat yang sama, yang kita sekarang relevan untuk kita bicarakan, media itu mengandung sisi bisnis. Sebagai institusi bisnis. Sebagai institusi bisnis, media itu bekerja menurut hukum-hukum bisnis. Hukum-hukum industri, hukum untung dan rugi, kalkulasi untung dan rugi, profit and loss, lalu kemudian EBITDA dan seterusnya. Kenapa? Tadi Mas Toto menjelaskan, karena ini selain padat modal, juga padat karya. Dan media sebagai industri itu juga tidak bisa dilihat sebagai sebuah industri kecil gitu. Dia kelasnya itu menengah. Walaupun ketika di zaman digital ini itu sekarang muncul, jadi ada yang perorangan, ada yang kecil-kecilan dan seterusnya. Because everyone can be a journalist in digital age. Everyone can be apa saja gitu. Tadi Mas Toto menyebutnya sebagai pengamat, sebagai komentator, sebagai apa saja, dan itu terjadi sekarang ini gitu. Sebagai institusi industri, media juga bekerja menurut hukum-hukum efisien dan efisiensi dan efektivitas. Jadi itulah sebuah keberadaan media. Dan hidupnya itu betul-betul bergantung pada sumber-sumber pendapatan itu. Karena dengan pemerintah, tadi Mas Toto menggambarkan ada bantuan, tapi dia juga tidak boleh membantu terlalu panjang dan terlalu banyak. Karena itu akan mengganggu independensinya. Jadi kita itu bergantung pada profit yang sumber utamanya adalah iklan. Dulu kalau media cetak, selain iklan, ada sumbernya itu dari sirkulasi. Tapi saya kira saat-saat ini sudah pendapatan dari sirkulasi itu sudah hilang. Nggak ada lagi orang mau beli majalah atau koran atau jauh menurun. Karena banyak informasi yang bertebaran di sana-sini yang bahkan tidak terhingga, dan itu semua gratis. Serba gratis, dan banyak juga informasi yang mungkin untuk beberapa hal lebih primer sifatnya daripada yang ada di media mainstream begitu. Itu yang pertama-tama yang perlu mahasiswa pegang, atau yang sekarang hadir di sini itu pegang. Jadi institusi media itu selain sebagai institusi ideal, itu juga adalah industri.
sebetulnya kalau dilihat, kalau sekarang bobotnya itu di mana media itu berkonglomerasi, ya Anda sudah bisa mengerti. Kadang-kadang bisnisnya ini adalah bisnis yang menjual ideal-ideal tadi untuk kemudian kepentingan bisnis atau untuk keuntungan bisnis atau untuk survival di dalam bisnis atau dia hidup begitu. Ini catatan pertama. Catatan yang kedua, di era digital ini, industri media mengalami disrupsi. Tadi Mas Toto sudah menyinggung. Disrupsinya bukan asal disrupsi, tapi disrupsinya itu besar-besaran. Ya. Saya mengalami ketika saya jadi Pemret, mungkin saya tidak terlalu banyak aware dengan ini, tapi begitu dari Presdir, rupanya kita melihat disrupsinya itu besar-besaran, tidak kecil. Saya hanya ingin mengajukan 3 tanda disrupsi ini untuk bisa diketahui ya. Itu yang saya amati ya. Bank Indonesia memfasilitasi penukaran uang untuk lebaran secara drive-thru untuk menghindari kerumunan. Menurut Andro dari Unit Implementasi Pengelola Rupiah Bank Indonesia Malang, program ini untuk membantu masyarakat yang ingin menukarkan uang dengan lebih mudah. Sebenarnya konsep kami sekarang yang pelayanan drive-thru ini adalah konsep untuk kita menjemput bola kepada masyarakat supaya masyarakat bisa langsung terlayani nggak ke kantor tapi di suatu tempat yang bisa masyarakat bisa datangi. Nah, konsep drive-thru ini, pelayanan penukaran ini kita menggunakan aplikasi. Aplikasi ini namanya aplikasi pintar. Aplikasi pintar ini untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh kode pemesanan yang akan nanti ditukarkan ke drive-thru. Kenapa kita menggunakan aplikasi pintar? Ini adalah konsep dari kantor pusat juga untuk memudahkan dan juga menghindari antrian yang begitu panjang. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu sebelum pandemi kan itu masyarakat bisa ngantrinya berjubel-jubel. Nah, dengan sekarang sistem sistem aplikasi ini, masyarakat bisa mendaftar melalui aplikasi https www.pintar.bi.go.id. Nanti di situ di aplikasi Pintar, masyarakat memilih provinsinya dulu. Setelah memilih provinsi, kemudian dia akan memilih kota di mana BI itu berada. Nanti setelah memilih kotanya, dia memilih adalah tanggalnya. Tanggal untuk dia punya waktu untuk melakukan penukaran di drive-thru. Nanti setelah dia memilih tanggal, di situ akan keluar, kalau setelah memilih tanggal tersimpan, dia akan keluar adalah kode pemesanan. Nah, kode pemesanan ini yang akan dibawa ke drive-thru. Selain layanan drive-thru, Bank Indonesia Perwakilan Malang menggandeng perbankan dan BPR yang berada di area kerjanya untuk melayani penukaran uang bagi warga yang membutuhkan untuk keperluan lebaran. Menurut Andro, staf unit implementasi pengelola rupiah BI Malang, pihaknya sudah menyediakan sekitar 100 titik di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Probolinggo, dan Pasuruan untuk melayani kebutuhan warga. Sudah bekerja sama dengan perbankan sama BPR yang ada di wilayah kerja Bank Indonesia Malang, yaitu adanya di Kota Malang, adanya di Probolinggo, adanya juga di Pasuruan dan Kota Batu, Kabupaten Malang juga. Jadi kita menggandeng bank-bank sama BPR, ada sekitar 100-an titik pelayanan penukaran yang melayani penukaran selama 1 minggu ini, yaitu mulai dari hari Senin kemarin tanggal 25 sampai tanggal 28 nanti hari Kamis. Jadi masyarakat bisa
datang ke bank-bank titik-titik yang sudah bekerja sama dengan BI yang sudah terdaftar. Pemirsa, Batalion Kesehatan 2 Kostrad melakukan serbuan vaksinasi Ramadan bertempat di Malang City Point. Kegiatan yang digelar hingga 30 April mendatang ini membidik warga masyarakat yang sedang berbelanja maupun masyarakat umum yang belum mengikuti vaksinasi. Di MCP ini memang kita programnya berdasarkan ST dari Panglima kami, itu pelaksanaan dari tanggal 17 sampai dengan 30. Nah, kemudian untuk sistemnya kita membuka untuk dosis 1, 2, 3 dan booster. Jenis vaksin kita ada 3 macam yang hari ini kami membawa Moderna, AstraZeneca, dan Pfizer. Nah, dari ketiga vaksin itu kita kasih ke pasien, kita prioritaskan ke pasien mana yang memang dibutuhkan oleh pasien itu sendiri. Jadi setelah dia dengan teknis, setelah mendaftar, on the spot ya pendaftarannya, kemudian ditensi, setelah ditensi nanti sambil screening, baru penyuntikan. Nanti setelah penyuntikan, dia akan diobservasi sebentar oleh tim di sana, kemudian baru diserahkan masuk ke Peduli Lindungi. Setelah masuk di Peduli Lindungi, nanti otomatis pasien masuk, datanya sudah masuk di Peduli Lindungi pasien, jadi sudah nggak pakai print-printan lagi. Kita mengefisiensi waktu juga, kalau nunggu waktu print, penumpukan, justru sistem ininya, jaga jaraknya yang tidak masuk nanti. Jadi kita buat sistemnya seperti itu. Iya, kenapa memilih pusat perbelanjaan dan berapa kuota yang disiapkan per harinya? Oke, untuk per hari kami biasanya membawa 250, bahkan lebih biasanya. Tapi cuman tiap hari di MCP kami terkadang di atas angka 150 pasien rata-rata. Pernah kita tembus 300, yang dulunya juga kita 500, tapi rata-rata overall kita di atas 150 per hari. Pusat perbelanjaan karena memang di sini Ramadan ya, orang pasti akan banyak datang dan tidak semua orang mau mengantri di tempat sentra vaksinasi. Mungkin dia dengan datang ke sini sambil belanja sambil vaksin, jadi sekali mendayung 2 pulau yang terlewati. Pemirsa, dana tunjangan hari raya atau THR merupakan dana yang diberikan oleh pemberi kerja untuk bertujuan menambah kebutuhan saat Idul Fitri. Menurut perencana keuangan Mimin Santo, maka uang THR dapat dihabiskan untuk keperluan hari raya. Namanya kan THR ya, tunjangan hari raya. Jadi memang tujuan dari diberikannya THR oleh pemberi kerja kepada karyawannya itu kan sebenarnya untuk menutupi kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan hari rayanya, yang biasanya memang kita orang Indonesia ya cenderung kebutuhan itu meningkat sekali gitu. Banyak sekali, tidak hanya masalah makanan, tapi karena ada tradisi mudik, tradisi untuk bersilaturahmi ke keluarga, dan istilahnya kelebihan orang Indonesia kan itu sebenarnya dia menjaga silaturahminya dengan baik. Nah, itu ada embel-embelnya biasanya kan. Kita misalnya pergi ke orang yang lebih tua, kita ya pasti bawa buah tangan dan lain-lain. Nah, itu kan butuh biaya. Makanya dengan adanya THR itu memang dikhususkan untuk menambah kekurangan dana di saat kita memenuhi kebutuhan hari raya kita. Tapi kan juga harus diingat, seperti yang kamu sebutkan tadi, bahwa bulan ini kita tetap terima gaji karena ini di akhir bulan, di awal bulan kan gitu. Jadi selain kita terima THR juga kita terima gaji. Nah, kalau kita selama ini sudah mengalokasikan gaji dengan baik, yang mungkin kamu masih ingat ya, kita mengalokasikan pengeluaran kita itu kan dengan aturan 10, 20, 30, 40, yaitu 10% untuk zakat, infak, sedekah, sosial, terus kemudian 20% itu untuk investasi, 30% itu untuk cicilan hutang, dan 40% itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau kita udah mengalokasikannya dengan baik selama ini, maka THR yang kita terima itu bisa 100% untuk kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya.
Kabar gembira untuk Anda pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, sinas, dan tiktokers Kota Malang karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Pangpol Kota Malang menggelar lomba film dan TikTok yang bertajuk Pelangi Nusantara 2022 dari Kota Malang untuk Indonesia. Karena ini terkait dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, maka temanya adalah Pelangi Nusantara dari Kota Malang untuk Indonesia. Sehingga tema yang harus diterapkan yaitu terkait dengan kebinekaan yang ada di Kota Malang. Dan semuanya itu memang ditujukan untuk Indonesia. Kita bisa mengambil salah satu sila di 5 sila Pancasila. Apakah mau mengambil sila ketuhanan, artinya bagaimana kita mewujudkan toleransi dalam film itu atau dalam TikTok itu, atau mungkin di dalam keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, monggo masyarakat, mahasiswa, pelajar bisa mengambil salah satu sila. Kalau dulu kita pernah mengenal dengan P4 dengan 36 butir, kemudian 45 butir. Nah, itulah sebetulnya monggo itu diapresiasikan dalam bentuk film atau TikTok. Ya. Film ini ditujukan untuk membangun ya, ditujukan untuk membangun. Ketika membuat sebuah sindiran, ketika itu membuat sebuah kritik, sebenarnya jangan hanya sekedar kritik dan sindiran, tetapi juga bagaimana apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga nggak hanya sekedar sindiran dan kritik, tapi solusilah sebetulnya yang perlu disebutkan di situ, sehingga masyarakat nggak hanya sekedar menyampaikan saja, tetapi juga memberikan solusi juga. Sebanyak 347 karyawan UB yang terdiri dari tenaga keamanan dan tenaga kebersihan menerima bingkisan lebaran dari basis UB. Bingkisan tersebut secara simbolis diberikan oleh Rektor UB, Profesor Nufil Hanani, kepada perwakilan tenaga keamanan. 250.000 dikalikan 347 ya. Yang 86 juta tadi. Iya. Tujuannya sebenarnya buat apa Pak? Menyampaikan, dan ini yang sudah yang berapa kali? Ini sudah ketiga kali. Tujuannya adalah kita punya kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang memang secara ekonomi kurang mampu, ya, dan berhak untuk menerima dana bantuan dari basis itu. Ini sudah mulai sejak tahun berapa Pak? Apa setahun sekali? Atau Setahun sekali. Setahun setiap kali bulan Ramadan? Setiap kali bulan Ramadan, jadi di bulan Ramadan itu untuk saudara-saudara kita yang saya sebut dengan kelompok tadi itu, satu adalah menerima bantuan santunan dalam bentuk uang tunai 250, kemudian bantuan sembako murah itu senilai 200.000 tetapi ditebus 50.000. Oh, ditebus kan 50. Di mana Pak nebus itu? Di KPRI? Di KPRI. Oh, di KPRI. Sudah dilaksanakan. Oh, gitu. Oke. Dari secara substansial memang basis ini adalah merupakan zakat dari para muzaki yang ada di Universitas Brawijaya, seperti disampaikan Pak Rektor, golongan 3, 4, ya, itu yang rela untuk mengeluarkan zakatnya lewat Universitas Brawijaya. Pemirsa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, mulai dari usia PAUD hingga usia dewasa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Pangpol Kota Malang sedang menyusun buku pedoman wawasan kebangsaan. Pedoman wawasan kebangsaan. Nah, harapan kami nanti setelah terbitnya buku ini kita akan bisa mensosialisasikan terkait dengan wawasan kebangsaan, dan arah kita tidak hanya kepada orang dewasa tetapi juga sampai dengan anak-anak. Kami berangan-angan juga ya, kita mempunyai sebuah tim khusus gitu yang bisa memberikan edukasi terutama kepada anak-anak PAUD, anak-anak TK. Sehingga karena gini, memberikan sebuah pemahaman kepada orang dewasa dengan kepada anak-anak itu sangat beda. Kalau dengan anak-anak lebih ke permainan ya, sehingga saya kami berangan-angan tahun ke depan itu ada sebuah tim yang memang bagaimana membangun rasa cinta ini kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak kecil sampai dengan yang dewasa.
Harapan kita begitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan kami mohon dukungan seluruh masyarakat Kota Malang. Siap. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.